Nah, di sini ada pertanyaan. Ada yang menanyakan tentang hakikat Jama'atut Tabligh. Berbicara tentang Jama'atut Tabligh ataukah yang lainnya dari golongan-golongan yang ada berkembang ya di masa kita. Nah, pertama yang perlu kita ketahui bahwa Nabi SAW telah memberitakan pada hadis yang secara makna ya sangat banyak riwayatnya, mengatakan sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka, semuanya sesat dan terancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Golongan yang selamat, yang dijamin masuk jannah, yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah ini? Al-jamaah adalah orang-orang yang berjamaah di atas al-haq, bergabung dengan jamaah Rasulullah SAW, para sahabat dan seterusnya. Lainnya man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Nah, yaitu pada riwayat yang lain secara riwayat hadis punya kelemahan, dan secara makna benar. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW siapa jamaah itu, Nabi SAW menjawab, hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang menjalani seperti apa yang aku jalani hari ini bersama sahabat. Nah, berdasarkan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus belajar dan membangun agama kita di atas ilmu, di atas dalil, tidak sekedar ikut-ikutan. Karena banyaknya sekarang dakwah-dakwah, banyaknya golongan-golongan yang membawa dakwah masing-masing. Sementara Nabi sudah mengabarkan bahwa umat ini berpecah belah, jadi golongan banyak. Disebutkan 73 golongan, 72 golongan sesat semuanya, terancam neraka semua. Dengan bid'ahnya masing-masing, beraneka ragam, berbeda-beda, sesuai hawa nafsu. Nah, cuma satu yang selamat, yaitu al-jamaah yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah jamaah, yaitu salafiyun, dakwah salafiyah. Nah, siapa pimpinannya dakwah salafiyah? Siapa perintisnya? Siapa yang mendirikannya? Tidak ada. Nah, tidak ada. Bukan organisasi ya, yang ada pendirinya, yang ada perintis, tidak. Bukan para sahabat yang mendirikan dakwah salafiyah, Ahlus Sunnah Jamaah. Bukan juga Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah SWT yang menurunkan wahyu ya, dengan mengutus Muhammad SAW mendakwakan tauhid, akidah ya, beriman dengan yang kita kenal 6 rukun iman. Nah, dengan rincian-rinciannya. Itulah dakwah salafiyah. Nah, berdasarkan ini, jika ada di sana satu golongan, ada pimpinannya, ada ketuanya, kemudian pimpinan yang dianggap pimpinan golongan ini punya misalkan punya kaidah, punya prinsip yang diharuskan diikuti oleh semua anggota jamaahnya, harus mengikut kepada kaidahnya dia, pada prinsipnya dia. Tidak boleh keluar dari itu, maka ketahuilah bahwa ini salah satu dari 72 golongan yang sesat itu.
itu ya adalah hizbiyah, itu adalah bid'ah. Nah, itu banyak. Nah, salah satu yang ditanyakan di sini Jama'atut Tabligh. Jama'atut Tabligh ini ada pendirinya. Itu ma'ruf, masyhur. Karena Jama'atut Tabligh sendiri. Kalau ditanya siapa pendiri kalian, siapa pemimpin kalian mendirikan jamaah kalian? Siapa? Muhammad Ilyas. Ada pendirinya. Sedangkan dakwah salafiyah, Ahlussunnah wal Jamaah sudah diterangkan tadi tidak ada pendirinya. Nah, dari Allah SWT. Wahyu kepada Muhammad SAW. Nah, Muhammad Ilyas sendirinya. Dan dia punya pedoman. Ada bukunya, ada kaidah-kaidahnya. Semua anggota jamaahnya harus mengikut sesuai dengan panduan yang dibuat oleh dia. Nah, di sini letaknya. Ya. Akhirnya mereka semua disesatkan oleh Muhammad Ilyas. Ini semua yang golongannya modelnya seperti ini sesat. Jangan ikuti. Semuanya dan ada ikhwanul muslimin juga begitu. Nah, Hasan al-Banna ya. Jadinya sana Sururiyah Muhammad bin Surur ya. Begitu. Kemudian ketahuilah dari segi akidah Jama'atut Tabligh itu berjalan di atas 4 tarikat sufiyah. Keempat tarikat sufiyah ini semuanya meyakini wahdatul wujud. Bahwa wujud ini semua adalah wujud Allah. Nah, dan ini adalah kufur. Ini akidah ekstrimnya orang sufi yang tingkatannya kufur. Maka ini semua wujud ini wujud Allah. Bahwa Allah bersatu dengan makhluk. Oleh karena itu mereka mengistilahkan Allah di mana-mana. Na'udzubillah. Allah yang maha suci di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Dan konsekuensi ucapan ini kita tidak sanggup menyampaikannya. Ketika dikatakan wujud ini semua wujud Allah, Allah di mana-mana. Maka seperti kata tokoh sufi Ittihadiyah, dia mengatakan ketika menyembah anjing, menyembah berhala, menyembah patung, itu menyembah Allah. Anjing itu juga Allah. Babi juga Allah, karena wujud ini semua wujud Allah. Na'udzubillah. Coba. Nah, makanya tokoh Huduliyah menyalahkan Nabi Musa alaihissalam ketika mengingkari Samiri yang membuatkan sapi sapi emas itu yang disembah oleh Bani Israil, mengatakan Samiri itu benar, Nabi Musa salah karena sapi itu wujudnya Allah. Mereka juga menyembah Allah. Coba. Na'udzubillah. Nah, ini. Ya. Ini kesesatan terbesarnya. Nah. Dan di sana banyak kesesatan yang lain. Alhamdulillah ala hidayah wa taufiq. Nah, oleh karena itu hal yang ma'ruf di kalangan Jama'atut Tabligh, mereka sangat benci kalau kita berbicara ilmu. Tidak suka sekali kalau kita bicara ilmu. Karena saya sendiri sudah mengalami. Diundang sendiri oleh mereka di masjid mereka hadir, anak bicara tentang ilmu, mengajak untuk belajar. Nah, mereka protes saja. Ganti materi Ustaz, yang lain saja. Nah, jangan tentang ilmu. Nah, karena mereka ma'ruf memang tidak belajar. Tidak belajar. Nah, hanya semangat. Nah, jauhlah berkeliling dari satu masjid ke masjid yang lain. Dan di mana letak bid'ahnya? Mungkin mereka akan mengatakan, loh, kalian mengingkari huruf kita,
Kalian juga kan ada namanya daurah. Ada namanya majelis taklim. Betul. Tapi kita kalau mengadakan daurah bulanan misalkan, kajian per minggu, per pekan, kita tidak meyakini bahwa itu ada keutamaan tertentu. Bahwa sekian pahalanya. Kalau mereka punya keyakinan keluar sekian hari, pahalanya sekian. Keluar sekian hari, pahalanya sekian. Dari mana itu? Dari mana itu penentuan pahala itu? Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah begitu. Mereka berdakwah, berdakwah. Nah, mereka berdakwah, mendatangi orang-orang, dakwah, diajari, tapi diajari akidah, diajari ilmu. Tapi tidak dengan sistem bermalam di masjid, ya. Kemudian punya keyakinan bahwa sekian hari keluar meninggalkan keluarga, pahalanya sekian. Tidak ada. Nah, ini letak-letak tidak negatifan. Nah, barakallahu fikum. Allah at-taufiq. Jazakumullah khairan.